Salam Rahayu, sedulur ngaji pikir semuanya. Kembali dengan channel kita yang selalu mengedukasi, memberi wawasan, memberi pencerahan, dan juga saling berbagi pemahaman. Tema kali ini cukup menarik dan seru, karena saya sendiri akan berbagi pengalaman dan juga akan memberi edukasi mengenai pengasihan. Sangat banyak beredar di media sosial maupun kalangan luar itu yang membahas mengenai pelet ataupun pengasihan ini. Metode yang dipakai pun berbagai macam. Ada yang dari kuningan, ada juga yang dari tanaman, bahkan dari hewan-hewan. Tergantung media apa yang mau dipakai, tapi tetap tujuannya untuk meluluhkan si A, meluluhkan si B, agar siapa yang melihat itu menjadi suka, jadi tercinta-cinta, bahkan ada yang tergila-gila. Cukup menarik satu keilmuan ini karena banyak sekali peminatnya, khususnya kalangan anak-anak remaja. Kan orang tua pun juga banyak sih yang masih mengincar benar tidaknya, ataupun yang sudah merasakan dari hasilnya, tirakatnya mengenai jalur pengasihan. Satu contoh saya ada yaitu ini, bisa dilihat. Ini sih kalau di luar sana bilangnya ataupun katanya ini adalah bulu perindu. Terlihat? Katanya bulu perindu ini bisa memikat, meluluhkan, ataupun membuat lawan jenis kita menjadi tergila-gila terhadap kita. Padahal bulu ini sendiri, ini di pinggir-pinggiran irigasi, di sawah itu banyak. Itu berupa tanaman. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Kok bisa lawan jenis ataupun target kita luluh dengan kita? Adapun yang dari kuningan itu berbentuk ajimat, semar, keris, ataupun kuningan-kuningan kecil yang bisa ditaruh dompet, di kantong, itu juga ada. Tergantung masing-masing metodenya apapun, tapi tujuannya tetap untuk meluluhkan. Pada dasarnya dan inti dari semua ini yang dipakai adalah sugesti. Kalau masih menggunakan perantara benda-benda seperti itu namanya masih sugesti. Anda meyakini sesuatu, dan sesuatu itu kalau sudah diyakini, apapun itu bisa akan terwujud. Anda yakin, Anda menggunakan kekuatan pikiran Anda yang mewujudkan. Mari sekarang kita rubah. Tanpa benda-benda seperti itu, langsung kita menggunakan kekuatan pikiran kita. Itu bagaimana caranya agar si target, si A, si B langsung luluh, menjadi suka terhadap kita. Khususnya di ilmu pernafasan sendiri, itu ada yang namanya olah rasa, olah pikir, menyatukan rasa dan pikiran. Ini dampaknya sangat luar biasa. Jadi kali ini saya akan memberi edukasi mengenai pengasihan yang berbentuk media minyak. Ini sudah tanpa sampean puasa, sampean tirakati, tanpa mantra. Mantranya bikin sendiri, kalian bikin sendiri. Bebas, mau mantranya apa,
mau lagu anak-anak juga bisa. Karena ini nanti, racian ataupun yang akan kita racik, ini dari bahan-bahan yang benar-benar, membuat siapapun yang mencium aromanya, karena ini minyak, siapapun yang mencium aromanya, ini membuat rileks suatu pikiran. Membuat rileks pikiran si target, si lawan, ataupun orang yang kita tuju. Jadi kita harus berhadapan. Kok bisa pikirannya, berubah menjadi suka? Yaitu karena dia mencium aroma dari minyak yang kita racik. Salah satu contoh itu ada, nah, bahan dasarnya adalah minyak seperti ini. Saya tidak bisa menyebutkan ini minyak apa, tapi ini di toko-toko online banyak ini, terjual banyak. Ada pula minyak kelapa, VCO, minyak kelapa, dan juga dupa kerucut. Ketiga bahan ini, ketika kita olah dengan benar, ini siapapun yang mencium aromanya, itu pasti akan bisa berubah pikirannya. Jadi rileks, menjadi nyaman, terutama nyaman. Pasti akan nyaman, membuat ketagihan aromanya. Ini yang dimaksud pemikat yang benar-benar memikat, membuat lawan jenis terpikat. Ini sudah tanpa puasa, tanpa mantra, tanpa amalan. Jadi nanti jadinya seperti ini. Jadi satu botol 10 mili, 10 mili minyak wangi. Kalau saya biasanya memakai yang aroma-aroma manis, aroma-aroma sabun, yang membuat orang semakin tertarik. Seperti ini, 10 mili minyak. Ini dicampur minyak kelapa, dicampur juga dengan bahan utamanya. Ini cukup 3 tetes, 2 tetes per 10 milinya. Kemudian, fungsi dari dupa ini bukan untuk mistis-mistis ataupun untuk mengundang yang goib dimasukkan, bukan. Untuk memanggang ataupun mencampur minyak kelapa ini dengan bahan utama. Itu minyaknya taruh di tengah, kemudian untuk dupa ini sendiri berada di pinggiran, melingkar. Kita bakar semua sampai bahan tadi tercampur. Minyak kelapa dan bahan utama itu tercampur. Cukup simpel kan? Tanpa puasa, tanpa gerakat lainnya, pun tanpa mantra-mantra. Mantranya buat sendiri. Kalau masih menggunakan media-media jimat, rapalan, bacaan, mantra, berarti suatu keyakinan kalian itu masih kurang. Itu kan hanya untuk menimbulkan rasa percaya diri yang berlebih. Oh, jika saya membawa benda ini, jimat ini, saya memakai benda ini, itu kepercayaan diri saya akan meningkat dan saya bisa meluluhkan orang si A, si B. Ini sama aja masih tersugesti. Tapi kalau ini yang real, kita meracik sendiri, siapapun bisa. Siapapun bisa. Yang penting tahu bahan-bahannya apa. Aroma yang membuat rileks pikiran orang itu apa. Ini dipelajari. Memang kalau menyuruh orang lain itu bertarif, makanya mahal.
kalau bisa membuat sendiri, gunakan dengan baik. Jangan terus ikut-ikutan menjual dengan harga yang fantastis. Tapi memang ini sudah real, terbukti, ini tanpa puasa dulu, tanpa mantra dulu, tanpa amalan dulu. Ini bisa kalian gunakan. Ini tadi sedikit sharing bercerita mengenai perjalanan pengasihan, jalur pengasihan. Karena saya dulu juga pernah datang ke orang-orang pintar, ke orang-orang yang katanya bisa punya pengasihan, punya pelet, punya ini itu. Bahkan saya sempat jadi seperti kolektor, mempunyai banyak klinik-klinik ataupun ajimat-ajimat yang berhubungan dengan pengasihan ataupun keilmuan lainnya lah. Itu masih berbentuk-bentuk jimat-jimat. Itu saya itu banyak dulu. Tapi nyatanya nggak ada semua yang bisa menghasilkan benar-benar, itu nggak ada. Setelah perjalanan spiritual saya mendalami terus apa itu spiritual, terus sampai tahu bedanya praktisi, supranatural, bahkan ke spiritual sendiri. Karena itu kan berbeda-beda sebenarnya. Namanya perjalanan, saya semakin tahu, semakin paham. Makanya saya di sini berbicara itu menurut pengalaman pribadi saya. Oh ini loh yang benar, yang bisa tuh ini. Tanpa sugesti, tanpa mantra, tanpa puasa, ini bisa. Gak usah susah payah, ini itu. Nah, percaya monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa. Karena ini pengalaman pribadi saya. Saya hanya berbagi pengalaman saya hanya bersharing pada kalian semua. Ini pengalaman saya, ini yang saya ceritakan ke kalian, dan ini real yang terjadi. Terima kasih buat kalian semua, buat teman-teman ngaji pikir, buat sedulur semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Pantau terus channel saya Ngaji Pikir. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.